Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini, yakni tentang sifat-sifat operasi fungsi komposisi. Nah, adapun tiga sifatnya kita bahas satu persatu, yakni sifat yang pertama ialah f.gx tidak sama dengan g.fx atau tidak berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Bisa terlihat dari contohnya di bawah ini. Misalnya bisa sajikan sebuah contoh, yaitu diketahui fungsi f memetakan bilangan real ke bilangan real dengan fx sama dengan 4x tambah 3, dan fungsi g memetakan bilangan real ke bilangan real dengan gx sama dengan x kurang 1. Tentukanlah rumus fungsi komposisi f.gx dan g.fx. Penyelesaiannya, nah diketahui tadi fx-nya ialah 4x tambah 3 dan gx-nya x kurang 1. Yang ditanyakan adalah rumus fungsi komposisi f.gx dan g.fx. Baiklah, kita langsung saja untuk pembahasannya. Nah, ini tadi fx-nya adalah 4x tambah 3 dan gx-nya adalah x kurang 1. Yang pertama, kita selesaikan terlebih dahulu untuk f.gx, maka bisa dibentuk menjadi f tetap di luar, kemudian gx-nya di dalam kurung. Sama dengan langkah keduanya, f-nya tetap, gx-nya ini ganti dengan gx yang telah diketahui di soal tadi, yakni x kurang 1. Kemudian, nah ganti nilai x pada fungsi fx itu dengan x kurang 1. Fungsi fx ini 4x tambah 3, berarti 4, x-nya ganti dengan x kurang 1, tambah 3-nya tetap. Kemudian, sama dengan ini kalikan satu persatu karena dia dibatasi oleh tanda kurung. Jadi sampai sini aja, x kurang 1 kalikan dengan 4. Berarti 4 kali x tambah 4 kali min 1 tambah 3-nya tetap. Kemudian sama dengan 4 kali x, 4x, 4 kali min 1 min 4 tambah 3. Operasikan yang sama. 4x dia hanya sendiri, berarti tinggal ditulis ulang 4x. Ini sama-sama angka atau koefisien konstanta, tinggal ditulis min 4 tambah 3, hasilnya adalah min 1. Maka hasil dari rumus fungsi f.gx adalah 4x kurang 1. Selanjutnya untuk yang kedua ialah g.fx. Sama dengan bisa dibentuk menjadi g tetap di luar, fx-nya di dalam kurung. Kemudian sama dengan g tetap, fx-nya ganti dengan yang telah diketahui tadi, yakni fx-nya adalah 4x tambah 3. Selanjutnya ganti nilai x pada fungsi gx itu dengan 4x tambah 3. Nah, fungsi gx-nya adalah x kurang 1. X-nya ini ganti dengan 4x tambah 3, kurang 1-nya tetap. Sama dengan ini tinggal ditulis ulang karena nggak ada koefisien yang akan dikalikan. Berarti ini 4x tambah 3 kurang 1. Kemudian sama dengan 4x-nya tetap, 3 kurang 1 sama dengan positif 2. Jadi rumus fungsi g.fx adalah 4x tambah 2. Nah, dari sini terlihat bahwa nilai dari f.gx itu adalah 4x kurang 2. Sedangkan nilai dari g.fx adalah 4x tambah 2. Maka di sini bisa disimpulkan bahwa f.gx tidak sama dengan g.fx. Nah, lanjut untuk sifat yang kedua, yakni f.g dikali g.h, x sama dengan f.g kali .hx atau berlaku sifat asosiatif pengelompokan. Ini ya, bisa dilihat bedanya. Yang pertama ini f.g-nya tetap di luar, kemudian g.h-nya yang kita satukan. Kemudian ini sama dengan ini yang disatukan adalah f.g-nya dan h-nya yang dipisah. Nah, baiklah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh yang Ibu sajikan di bawah ini. Contoh, diketahui 3 fungsi ya, karena di sini ada f, g, dan h. Fungsi f, g, dan h yang akan kita butuhkan. Nah, jadi diketahui fungsi f memetakan bilangan real ke bilangan real dengan fx-nya adalah 2x kurang 1, dan fungsi g memetakan bilangan real ke bilangan real dengan gx sama dengan 4x tambah 5. Dan fungsi h memetakan bilangan real ke bilangan real dengan hx sama dengan 2x kurang 3. Tentukanlah rumus fungsi komposisi f.g kali g.hx sama dengan f.g
kali dot hx. Nah, untuk penyelesaiannya kita tulis terlebih dahulu untuk diketahuinya tadi satu persatu. Fungsi yang pertama fx sama dengan 2x kurang 1. Kemudian fungsi yang kedua ada gx 4x tambah 5, dan fungsi yang ketiga ada hx 2x kurang 3. Dan yang ditanyakan yang tadi f dot g kali g dot hx dan f dot g kali dot hx. Baiklah, seperti yang tadi Ibu sajikan terlebih dahulu ini untuk fungsi fx-nya, gx-nya, dan hx-nya. Kita selesaikan yang pertama, pengelompokannya seperti ini. Jadi kalau ada 3 fungsi seperti ini, kita selesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung dulu, kita selesaikan. Jadi sini yang dikelompokkan pertama adalah g dot hx. Nah, seperti cara yang sebelumnya, berarti dibentuk menjadi g, hx-nya di dalam kurung. Kemudian g-nya tetap, hx-nya ganti dengan yang telah diketahui, berarti 2x kurang 3. Kemudian selanjutnya, ganti nilai x pada fungsi g itu dengan 2x kurang 3. Fungsi gx itu ada 4x tambah 5, berarti 4, x-nya ganti dengan 2x kurang 3 ditambah 5. Kemudian kalikan satu persatu, ini yang ada di depan kurung, berarti 4 kali 2x tambah 4 kali min 3, kemudian tambah 5-nya tetap. Ini tinggal dioperasikan, 4 kali 2x sama dengan 8x, 4 kali min 3, min 12 tambah 5. Kemudian sama dengan 8x-nya tetap, min 12 tambah 5, hasilnya adalah min 7. Maka baru setelah ini kita masukkan ke dalam fungsi yang ditanyakan tadi. Nah, yang ditanyakan tadi adalah f dot kali g dot hx sama dengan, berarti f ini tetap di luar, kemudian ini g dot hx nya kita ganti dengan hasil yang telah kita peroleh sebelumnya, yakni 8x kurang 7. Udah tinggal ganti sama dengan, berarti ini 2, 8x kurang 7, ganti x nya, kemudian kurang 1-nya tetap. Ini kalikan satu persatu, 2 kali 8x, 2 tambah 2 kali min 7, kemudian kurang 1. Nah, hasil akhirnya 2 kali 8x, 16x, 2 kali min 7, min 14, min 1-nya tetap. Kemudian ini 16x, min 14, min 1 sama dengan min 15. Nah, yang kedua lanjut. Untuk pengelompokan yang kedua, ini adalah yang pertama dulu nih, yang depan dulu kita kelompokkan, kemudian yang belakangnya misah. Berarti kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Ingat, yang di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti f dot g x sama dengan f di luar, gx-nya di dalam kurung. Sama dengan f, gx-nya ganti dengan 4x tambah 5. Selanjutnya ganti nilai x pada fungsi fx itu dengan 4x tambah 5. Berarti 2-nya tetap, x-nya ini ganti dengan 4x tambah 5. Kemudian kurang 1 tetap. Sama dengan, ini tinggal kalikan satu persatu, berarti 2 kali 4x ditambah 2 kali 5, kurang 1-nya tetap. Hitung 2 kali 4x 8x tambah 2 kali 5 10, kemudian kurang 1. Maka hasilnya menjadi 8x tetap 10 kurang 1, hasilnya adalah 9. Kemudian kita masukkan di rumus umum yang ini tadi. Nah, f dot g kali dot hx sama dengan, nah hasil dari f dot gx tadi adalah 8x tambah 9, berarti 8-nya tetap, hx-nya, x-nya ini ganti dengan hx, kemudian tambah 9 tetap. Nah, sama dengan 8 hx-nya, ini fungsi hx adalah 2x kurang 3, kemudian tambah 9. Ini tinggal kalikan satu persatu, berarti 8 kali 2x tambah 8 kali min 3 tambah 9. Hasilnya 8 kali 2x 16x, 8 kali min 3 min 24 tambah 9. Sama dengan 16x tetap, min 24 tambah 9 min 15. Dari sini terlihat bahwa hasil yang ini sama dengan 16x kurang 15, dan yang ini juga sama, 16x kurang 15. Maka dapat disimpulkan bahwa dia sifat yang kedua ini berlaku sifat asosiatif. Nah, lanjut untuk sifat yang terakhir ialah ini ada sifat identitas. Jadi diketahui f itu suatu fungsi dan i merupakan fungsi identitas, maka terdapat sebuah fungsi identitas yakni ix sama dengan x. Jadi fungsi identitas itu menghasilkan dirinya sendiri. Jadi i itu hasilnya adalah ix itu sama dengan x, sehingga berlaku sifat identitas seperti ini.
f dot i sama dengan i dot f, maka hasil akhirnya nanti tetap menghasilkan fungsi itu sendiri atau f. Nah, bisa dilihat dari contoh di bawah ini. Diketahui fungsi f memetakan bilangan r, bilangan real ke bilangan real dengan fx sama dengan 5x kurang 7, dan fungsi identitas i memetakan bilangan real ke bilangan real dengan ix sama dengan x. Tentukanlah f dot i dan i dot f. Nah, yang diketahui tadi fx-nya ialah 5x kurang 7 dan ix-nya itu sama dengan x. Maka ditanyakan apakah benar bahwa f dot i itu sama dengan i dot f sama dengan x. Nah, ini Ibu tulis ulang, untuk fx-nya adalah 5x kurang 7 dan ix-nya sama dengan x. Yang pertama kita buktikan terlebih dahulu untuk f dot i. Maka bisa dibentuk menjadi f-nya tetap di luar, i-nya di dalam, ix-nya. Sama dengan f, ix-nya ganti dengan x, maka jadinya fx. Nah, fx-nya ini otomatis ini 5, x-nya ganti juga dengan x kurang 7. Berarti 5 kali x, 5x kurang 7. Nah, 5x kurang 7 ini merupakan hasil dari f itu sendiri. Kemudian yang kedua, gimana nih kalau misalnya dia dibalik, i dot f sama dengan i fx, benarkah hasilnya sama? Nah, sama dengan, berarti i-nya tetap, fx-nya kita ganti dengan 5x kurang 7. Sama dengan, nah nilai x-nya, ini kan ix sama dengan x, otomatis x ini kita ganti dengan di dalam kurung 5x kurang 7. Maka hasilnya seperti ini. Berarti dapat disimpulkan bahwa f dot i sama dengan i dot f. Ini karena hasilnya sama. Kemudian hasil yang diperoleh ini sama dengan nilai fx di awal yang telah diketahui. Baiklah, itulah pembahasan kita untuk hari ini. Maaf jika mungkin penjelasan Ibu terlalu terburu-buru karena kita juga mengejar waktu. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.